Assalamualaikum semuanya, kali ini saya ingin membahas film yang menegangkan sekaligus menjengkelkan. Kenapa menjengkelkan? Langsung kita simak saja film yang berjudul Elevator. Film ini bercerita tentang sebuah perusahaan yang mengadakan pesta di malam hari, yang dihadiri oleh bos beserta cucunya. Ini orangnya. Sudah banyak orang yang berdatangan di kantor tersebut, salah satunya si Donald. Ini orangnya. Dia harus mengeluarkan kartu identitasnya jika ingin ke pesta di lantai atas. Meskipun dia karyawan di perusahaan itu. Kemudian datang juga karyawan lainnya bernama Martin. Kemudian si Axel. Si Axel memberitahu penjaga lift kalau dia bisa sesak napas kalau liftnya terlalu penuh. Si Axel juga sempat ngatain penjaga lift bagian dalam yang dari Timur Tengah seperti di subtitle. Walaupun dia bercanda, tapi itu membuat penjaga itu kesal. Kemudian datang Gujan. Dia adalah salah satu investor di perusahaan itu. Dan tidak lama kemudian sang bos juga datang bersama cucunya memasuki lift. Dan si cucu songong ini memarahi sang penjaga karena meminta kartu identitas kakeknya yang notabene pemilik perusahaan. Si Axel jengkel dengan si penjaga lift yang tidak melarang orang masuk ke lift yang hampir penuh. Tiba-tiba datang lagi seorang tamu pesta yang bernama Selin dan membuat Axel tambah jengkel. Setelah Selin masuk akhirnya lift ditutup. Semua masih berjalan lancar dan mereka semua sembari ngobrol basa-basi. Karena perusahaan itu memiliki lantai yang banyak, Axel kelihatan sudah agak sesak napas. Si cucu bos yang melihat Axel panik, dia berinisiatif untuk mengerjainya. Setelah si cucu bos yang menjengkelkan itu mendengar salah satu karyawan bahwa lift di perusahaan itu tidak pernah macet, si cucu ingin mengerjai Axel dengan menghentikan lift tersebut. Entah apa yang ada di pikiran si cucu, dia menekan tombol stop di lift itu. Dan dengan santainya dia memberitahu si kakek yang merupakan bos di perusahaan itu bahwa itu adalah kecelakaan. Si bos yang sangat menyayangi cucunya justru tidak memarahinya. Hanya Axel yang berani memarahi cucu si bos. Dan akhirnya dia dipecat di dalam lift. Sangat menjengkelkan, bukan? Dan si cucu sangat puas melihat Axel dipecat oleh sang kakek. Lift akhirnya tidak bisa lagi berfungsi. Keadaan pun mulai panik dan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Si bos menekan tombol telepon keamanan yang ada di lift untuk menghubungi penjaga yang ada di luar. Anehnya si bos justru diomelin sama keamanan yang dia telepon. Keamanan itu memberitahu si bos jika tombol itu hanya untuk keadaan darurat dan bukan untuk jadi mainan. Ketika bantuan belum datang, salah satu wanita yang ada di sana mengatakan jika dia hamil dan ingin kencing. Dan ternyata yang menghamilinya adalah si Ronald, yang membuat tunangannya sangat marah. Belum sempat bertengkar, tiba-tiba ibu investor terjatuh ke lantai.
Namun setelah lama menunggu, pertolongan belum juga datang dan menambah kepanikan mereka. Dan ibu yang hamil ini sudah tidak bisa lagi menahan ingin kencing, dan terpaksa dia kencing di dalam lift. We're good. Yeah? Okay. Ibu investor yang terduduk tiba-tiba menceritakan tentang rahasia keluarganya, di mana anaknya tewas di Irak dan suaminya yang mati bunuh diri. Dan menceritakan penyebab suaminya meninggal dikarenakan investasi yang dia tanam di perusahaan ini merugi, yang membuat suaminya kehilangan seluruh hartanya. Lost all our money. Dan si ibu investor meluapkan kekesalannya ke si bos yang menurutnya dialah penyebab suaminya meninggal. Dan si bos cuman menjawab, Isn't fair. si ibu investor yang mendengar tanggapan dari si bos akhirnya terkena serangan jantung. Dan yang paling mengejutkan, sebelum dia meninggal si ibu investor itu memberitahu jika ternyata membawa bom di badannya untuk membalaskan dendam suaminya. Dan kepanikan pun terjadi. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi bantuan dari penyelamat, karena bom bisa meledak kapan saja. You know, maybe she had a stroke. Get him to Harry. We need help. Mereka mencoba keluar melalui bagian atas lift namun tidak ada sama sekali jalan keluar di sana. Cucu si bos merengek kalau dia tidak ingin mati di dalam lift. Dan mereka mencari jalan keluar lainnya dengan mencoba membuka paksa pintu lift bersama-sama untuk menemukan jalan keluar. Somebody help us! Setelah pintunya terbuka, mereka berada di salah satu ruangan kantor namun mereka tidak bisa keluar karena lubang di pintu terlalu kecil untuk dilewati. Setelah percobaan pertama gagal, si Donald ingin melakukan percobaan yang sangat beresiko yaitu memencet tombol bagian luar lift, agar lubang di lift semakin membesar dan bisa dilewati. Namun Donald butuh sesuatu untuk menjangkau tombol lift dan mereka menggunakan tongkat si ibu investor yang sudah meninggal untuk menjangkaunya. Namun cucu si bos tidak bisa diam, dan kembali membuat ulah dengan memainkan tombol di dalam lift. Dan inilah yang terjadi. Coba kalau saya ada di situ, sudah saya botakin itu cucu si bos. Lift pun penuh dengan darah si Donald yang tangannya sampai buntung gara-gara si cucu BRENSEK. Tangan si Donald akhirnya harus diikat, agar tidak mengalami pendarahan yang lebih parah yang bisa membuat dia meninggal. Cucu si bos pun shock melihat kejadian itu, yang disebabkan oleh ulahnya. Karena waktu mereka tidak banyak, akhirnya mereka semua sepakat untuk memotong bagian tubuh ibu investor. Agar bom yang terikat di badannya bisa dibuang melalui lubang pintu lift yang kecil. Hanya itulah jalan keluar satu-satunya. Namun saat mereka sedang melepaskan bom di badan ibu investor, bantuan akhirnya datang. We're gonna get you out of there. Mereka dikeluarkan satu persatu melalui celah pintu lift. Setelah semuanya berhasil diselamatkan, tersisa si gendut, namun celah di pintu lift terlalu kecil untuk dia. Tim penyelamat memberitahu jika mereka akan kembali menyelamatkannya. Dan pintu lift akhirnya kembali tertutup. Namun nasib sial dialami si gendut. Bom yang ada di dalam lift akhirnya meledak sebelum tim penyelamat datang. Dan film pun selesai. Akhir yang menjengkelkan bukan terakhir. Salam dari saya.